Yang anehnya adalah teman-teman kepolisian tetap jalan. Nah itu menurut Bang Ferry kan gimana tuh? Anehnya 2 kali, Bang. Bang. Nah, polisi tidak boleh mengarahkan dugaan itu kepada dirinya sebagai aparat penegak hukum karena akan merugikan institusinya kan. Pelapor diketahui tidak valid lagi melapor. Dia datang atas nama Muhammadiyah, organisasi Muhammad dan Nahdlatul Ulama. NU sama Muhammadiyah bilang, siapa nih orang gitu ya. Publik itu nggak punya kewenangan, kekuasaan, kebijakan anggaran, kebijakan atas kesehatan, kebijakan atas makanan, suplai energi, supply change, dan semuanya ya. Nggak punya. Yang punya publik punya itu mulut, bicara. Apakah ada menurut Abang sebenarnya dari instansi yang disebut Panji itu pakai tangan orang lain untuk nabok? Itu menurut keyakinan Putra. Keyakinan. Bang, nah ini sekarang masalah undang-undang baru nih. Tapi masuknya ke Panji dulu deh. Ini kenapa sih, Bang? Orang komedian, stand up komedi kok tiba-tiba dilaporin kayak begitu? Kasih pencerahan deh, Bang, ke kita, Bang. Ya, kenapa dilaporkan? Ya karena orang yang dikritik tidak nyaman. Ya, sederhana kan ya. Kenapa kemudian orang yang mengkritik harus dilindungi dalam bentuk aspek apapun? Karena yang dimiliki publik hanya itu. Publik itu nggak punya kewenangan, kekuasaan, kebijakan anggaran, kebijakan atas kesehatan, kebijakan atas makanan, suplai energi, supply change, dan semuanya ya nggak punya. Yang punya publik punya itu mulut, bicara. Makanya parle itu merepresentasikan publik karena bicara. Nah sekarang parlemennya nggak bicara, Bang. Silent is golden sekarang parlemennya. Kalau dikaitkan ke Undang-Undang 45 untuk kebebasan berpendapat dilindungi oleh negara itu, apakah ini tidak melawan undang-undang, Bang? Kalau dibikin represif sama komika aja sensi sampai mau dipolisikan kan? Itu gimana, Bang? Persis. Jadi aku bilang tadi kita hanya punya hak bicara. Itu sebabnya di Undang-Undang Dasar dilindungi hak itu. Nah, makanya. Pasal 28 ya. Setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dan itu jadi esensi demokrasinya. Betul. Kalau kemudian hak itu tidak ada di Undang-Undang Dasar, wah bisa kacau tuh semua. Nah sekarang lahirlah undang-undang yang membatasi hak konstitusional itu. Makanya ada yang pingin, ini undang-undang sudah kita ubah nih, saatnya undang-undang dasar kan, supaya untuk menghilangkan berbagai hak yang kita miliki. Dan kalau itu dihilangkan, saya nggak terbayang, Bang, publik punya apa lagi? Nah justru itu sekarang yang saya mau tanya, di undang-undang yang baru ini, kira-kira Mas Panji itu terjerat nggak, Bang? Ya nggak bisa. Dalam undang-undang yang baru maupun yang undang-undang yang lama tidak mungkin kena kalau menjalankan kehendak konstitusi. Kalau menjalankan kehendak kekuasaan ya semua bisa terjadi kan. Di KUHP baru tidak mungkin karena tempus delictinya, delik ketika delik terjadi itu tidak saat undang-undang ini disahkan. Sebelum. Ya, karena ada pasal 1 di undang-undang yang baru maupun di undang-undang yang lama ya, bahwa seseorang tidak dapat dipidana terhadap undang-undang yang belum dibuat, kurang lebih gitu ya. Konsepnya positivistik ya, harus ada undang-undang dulu, baru kejahatan setelah undang-undang dilakukan baru kena. Kalau sebelumnya tidak bisa. Nah, bagaimana dengan undang-undang yang lama? Kalau argumentasinya setiap terpidana kalau dalam proses transisi undang-undang baru, maka akan dikenakan sanksi melalui undang-undang yang lebih ringan. Di undang-undang yang lama tidak mungkin juga karena soal kemerdekaan tadi dilindungi. Bagaimana mungkin undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar? Makanya salah satu anggota DPR ya, Ketua Komisi 3 ya, Habibur Rahman mengatakan bahwa ini tidak bisa terdampak bagi komika Panji kan? Eksplisit ya. Eksplisit tidak mungkin ya, karena untuk kepentingan umum sesuai dengan bunyi undang-undang. Yang anehnya adalah teman-teman kepolisian tetap jalan. Nah itu menurut Bang Ferry kan gimana tuh? Anehnya 2 kali, Bang. Ini KUHP yang baru ini kan memperbesar kewenangan aparat terhadap masyarakat ya. Jadi problem serius dari KUHP baru ini apakah
akan membuat makin banyak masyarakat karena menyatakan pendapat jadi punya masalah hukum ya. Saya ke poin itu nanti ya. Saya Oke. mau mengatakan bahwa dua kali problematikanya. Satu ya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, pelapor diketahui tidak valid lagi melapor. Dia datang atas nama Muhammadiyah, organisasi Muhammad dan Nahdlatul Ulama. NU sama Muhammadiyah bilang, siapa nih orang gitu ya. Quote unquote nggak ada legal standing. Nggak ada kedudukan hukumnya. Kedua, itu penting untuk menilai kinerja aparat. Kalau ada orang menipu, berbohong, itu udah gugur mestinya. Yang ditanya dia, kok Anda tiba-tiba ngaku-ngaku Muhammadiyah dan NU? Siapa yang meminta Anda mengaku sebagai Aku ini? punya ini jadinya Bang. Gara-gara Bang ngomong begitu ya, aku punya pemikiran begini. Karena di dalam mensrea Panji itu banyak sekali dia mengungkapkan tokoh-tokoh Orang-orang kepolisian. tersinggung ya. Mohon maaf nih, apakah ada menurut Abang sebenarnya dari instansi yang disebut Panji itu pakai tangan orang lain untuk Ya. nabok? Itu menurut keyakinan Putra. Keyakinan Lu jangan sampai Kan lupa lu. enggak, ada enggak? Nah, itu kemerdekaan Berpendapat. Ini pikiran nih. Masa ada di dalam pikiran tapi nggak boleh disampaikan muter-muter Iya, di sini, Bang. Bisa gawat gitu. Ini kan pertanyaan. Ya. Nah, itu poin ya. Apakah kemudian ada keterlibatan orang atau institusi yang tersebut dalam mensrea itu, stand up comedy spesial itu? Ya, semua potensial, Bang. Kejahatan kan begitu ya. Semua yang ada korelasinya patut diduga ada keterlibatan. Nah, polisi tidak boleh mengarahkan dugaan itu kepada dirinya sebagai aparat penegak hukum karena akan merugikan institusinya kan. Oh, polisi iya dong dilanjutkan karena institusi yang dikritik Panji salah satunya adalah institusi kepolisian. Dia harus membangun netralitasnya. Kami tidak bisa melanjutkan karena Anda validitasnya bermasalah, patut dipertanyakan. Kedua, kami dibawa-bawa di sana. Nanti kami dianggap tidak adil, tidak fair. Oleh karena itu kami mengatakan sampai ada bukti yang konkret ya, bahwa ini melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, baru kami proses. Selain itu karena Anda bermasalah, kami singkirkan. Teman-teman polisian kan bilang begini. Harusnya begitu. Ya, teman-teman polisian bilang kan begini. Ini kan proses penyelidikan. Kami harus menelaah supaya fair, tidak boleh menolak perkara. Lah, yang datang itu salah. Kalau yang datang orang gila apa emang tetap diterima? Seperti kata dia, legal standing-nya udah salah. Udah bermasalah. Udah stop kan mestinya. Harusnya digugurin Di aja dalam gitu. istilah pidana, ini saya bukan orang pidana ya, tapi saya belajar, namanya on back one hate ya, tidak cakap hukum. Karena tidak ada legal standing-nya. Makanya saya contohkan, nggak mungkin polisian beralasan, oh semua orang datang, kami terima. Tiba-tiba ada orang gila ya 6 kali 4 8 misalnya salah menghitung, kan polisi punya nalar. Ini tidak cermat ya. Aneh dalam menggunakan logika. Ya polisi harus singkirkan, masa melayani orang yang bermasalah terus dilanjutkan. Itu kan sama saja melanjutkan kebohongan. Jadi bagi saya ya Panji dilindungi atas hak itu karena hak Panji itu sebagian besar adalah hak kita. Berarti ini test case juga dong, Bang. Test case dari Jangan-jangan nanti profesinya bukan profesi komika aja ngerawat. Semua aktivis, host kayak kita nih jangan-jangan nih. Semua boleh berbeda. Yang tidak boleh itu ya kemudian korupsi. Ini korupsi santai-santai aja, aman-aman aja. Tapi begitu komika diurusin, makanya teman-teman netizen kan dahsyat tuh ya. Yang bercanda diseriusin, yang serius dibercandain. Bang, ini KUHP baru ini apakah tujuannya memang mulia untuk memperbaiki, menata kembali aturan pidana atau memberikan represif lebih berat kepada warga ya? Ini kan hantunya tuh kan, wah ini kita nih makin gampang diperkarain nih kan gitu nih. Apakah ini Bang ngeliat nih secara kacamata Bang mulia atau yang kedua nih? Saya benahi dulu peristilahannya. Oke. Ada KUHP, ada KUHP. Ya. Dua hal yang beda. Ya. KUHP itu adalah unsur materialnya, pasal-pasalnya. Ya. Sementara KUHP itu proseduralnya, prosesnya. Oke. Nah, dua-duanya dijalankan 2 Januari kemarin.
Nah, apakah kedua-duanya, poin pertanyaan Bang Putra, represif atau tidak? Kedua-duanya awalnya punya niat baik. Oke, awalnya ya. KUHP, karena kita masih pakai KUHP Belanda, era Belanda, WVS, Wetboek van Strafrecht ya, alias Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibuat oleh Belanda. Tentu sebagai negara merdeka harus menyingkirkan ini. Nah, sekarang sudah ada keinginan itu, sudah mungkin 20-an tahun lebih gagasan ini untuk dibuat. KUHP prosedurnya memang buatan anak bangsa sendiri, tetapi sudah lama. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan, apalagi akan ada KUHP baru ketika itu gagasan. Awalnya niatnya baik, tapi berjalannya ada motif yang bisa kita terjemahkan ini ada yang masalah. Kenapa motifnya dianggap bermasalah? Kan sudah dikatakan oleh MK bahwa kalau Anda buat undang-undang, tolong melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Bermakna itu ya dilibatkan, Bang. Standarnya orang harus didengarkan. Kalau Abang punya usulan ditolak DPR, DPR harus kasih alasan. Atau ada gagasan yang bagus harus diterima. Itu bermakna. Ini tidak dilibatkan. Ini berarti selama ini nggak ada pelibatan, Bang? Misterius. Sehingga banyak akhirnya digugat Kayak dan kalah di MK kan? Kayak Undang-Undang Cipta Kerja kan. Ini naskah akademiknya kapan, pembahasannya kapan. Naskah akademik lama muncul di internet, tetapi ada naskah draft yang baru dan segala macam. Bagaimana itu berubah? Naskah akademik itu maksudnya adalah penelitian kenapa sebuah undang-undang mau dibuat atau mau diubah. Itu ada penelitiannya, Bang. Jadi ini selama ini prosesnya begitu lama kurang melibatkan publik juga? Kurang, Bang. Yang dilibatkan tentu orang-orang yang setuju ya, dari catatan kita ya. Orang-orang setuju ini agenda settingnya. Coba bayangkan ada ketua komisi 3 bilang begini, KUHP kita ini misalnya, sudah melibatkan banyak orang, termasuk orang-orang yang kritis seperti Del Pedro Marhen. Yang ditahan itu. Abang tahu nggak? Ketika dia menyatakan Del Pedro Marhen terlibat, Del Pedro sedang dipenjara. Nah, itu bagaimana melibatkannya? Kecuali ada pola mistis ya di dalam ini, orang arwahnya terbang ke RDPU ya, rapat dengar pendapat umum di DPR, lalu memberikan masukan. Ya tidak mungkin. Maksud Abang itu dia klaim aja yang catut namanya si Del Pedro. Nah, kurang lebih klaim untuk menjelaskan bahwa ini sudah melibatkan banyak orang. Bukan kemudian sungguh-sungguh memberikan ruang bagi banyak orang untuk terlibat. Ya, yang didiskusikan konteks pidananya saja banyak, Bang. Yang terlibat dosen-dosen yang kemudian setuju. Konteks pidana itu banyak, Bang. Konteks hak, Bang. Begitu kita dikenakan pidana, berproses pidana, hak kita sebagian dihilangkan. Dikasih nama labeling, tersangka. Itu hak, Bang. Hak itu hanya bisa dibatasi dengan ketentuan undang-undang. Perlindungannya undang-undang dasar. Nah, ketika bicara hak, libatkanlah teman-teman aktivis HAM. Kalau mau bawa saya dosen hukum tata negara, karena memberikan kewenangan-kewenangan, ya. Petani kecil, orang yang berhadapan dengan pidana berkali-kali, itu kan mereka punya pengalaman. Nah, ini tidak banyak dilibatkan. Catatan saya bahkan undang-undang ini bisa berbahaya untuk hak orang. Misalnya yang kontroversial, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Tadi kan sudah dinyatakan. Itu masih ada? Masih ada. Walaupun mereka menggunakan istilah bahwa pasal 256 kalau saya tidak salah, bahwa orang boleh menyampaikan pendapat di depan umum dengan diberitahukan, bukan izin. Dua terminologi yang berbeda. Itu yang menjadi pembelaan yang buat KUHP. Mengatakan sepanjang diberitahukan, ya boleh. Jadi ini kemerdekaan. Yang mereka tidak tahu proses di lapangan ya. Kalau kita beritahukan teman-teman kepolisian, seringkali teman-teman polisian itu muter-muter tuh prosesnya. Nggak ada pola sanksi apa. Jadi dibawa ke sana, di sana. Mereka juga izin nih, Bang. Mereka juga kadang nggak update dengan
undang-undang yang terbaru, jadi harus belajar kan? Iya, harus banyak belajar kan. Harus Teman-teman belajar. kita, adik-adik kita SMA masuk polisi kan. Iya, Biasanya yang iya. di bawah ya, yang pintar-pintarnya kan di atas. Nah, problematika lainnya, Bang, kan harus diberitahukan. Beritahukan itu salah satu syaratnya jumlah masa aksi. Lah bagaimana kita tahu, Bang? Oh gitu Nah, ya. kalau jumlahnya berbeda, ditangkap dong. Ini makanya pasal 256 ini kalau nggak salah lagi digugat ya Bang ya? Ya, di Mahkamah Sama apa Konstitusi. namanya mahasiswa universitas itu kan? Iya. Iya kan? Karena mudah betul bagi aparat untuk mempidanakan orang yang menyampaikan pendapat kalau melihat konteks praktis di lapangan. Ini yang buat undang-undang sama orang yang berpengalaman aksi dua kubu yang berbeda. Ada memang aktivis-aktivis lama yang ada di parlemen, tapi kan mungkin mereka lupa cara berdemo ya. Nah, kalau begitu praduga tak bersalah itu masih ada nggak sih konsep itu di dalam KUHP Itu baru nih? dalam konsep hukum itu azas. Azas. Nggak pun dibunyikan, mereka harus menjalankan azas itu. Tapi jangan lupa, Bang, selain azas praduga bersalah, tak bersalah, ada praduga bersalah. Jadi yang tersembunyi di balik praduga tidak bersalah itu ada praduga bersalah. Contohnya ya tadi status tersangka. Itu kan praduga bersalah, Bang. Terdakwa, praduga bersalah itu, Bang. Nah, semuanya itu wajib perlindungan. Perlindungan terbesar karena sudah dipersalahkan oleh negara adalah praduga tidak bersalah. Bagaimana mengedepankan praduga tidak bersalah? Ya prosesnya harus tertib, harus taat. Salah dikit, orang bisa bebas. Nah, problematika lapangannya, Bang, nggak ada tuh yang salah-salah prosedur itu tiba-tiba bebas. Aktivis yang ditangkap kemarin banyak sekali prosedur yang ditabrak. Yang ratusan itu ya? Iya, ya ratusan. 900-an lebih kemarin kan, sekarang kurang 352, makin kurang sebenarnya. Tapi kan kita lihat kasus-kasusnya nyeleneh itu, Bang. Share ya, data, ayo demo, kena. Marah-marah, kena. Ada orang followernya Itu sedikit. kenanya karena undang-undang ITE? Ya, undang-undang ITE dan undang-undang yang berkaitan ya, KUHP yang lama ya. KUHP lama aja kenapa lagi yang baru kan gitu logikanya. Jadi ada orang followernya sedikit. Ngomong, wah gua nggak senang nih begini, ayo kita aksi. Jumlah followernya segitu, kena, Bang. Nah, ini saya penasaran nih, berarti balik lagi yang 256 tadi pasal itu. Kalau misalnya nih ada mahasiswa nih, nggak minta izin, udah langsung demo, itu kena pidana atau apa? Pemberitahuan ya? Iya, nggak Nggak pemberitahuan. kena. Langsung kena, Bang. Itu Gampang sekali ya. Iya, berapa lama itu Bang? Kena. Ya tergantung ya, apakah dampak dari aksi itu besar, ya mereka akan tuntut lebih besar tentu saja. Kalau kecil ya paling hitungan bulanan. Ya. Ini sudah mengarah ke pembungkaman ekspresif nggak sih? Iyalah bagi saya. Itu kan dilindungi undang-undang, terus gimana itu? Iya. Tidak ada yang bisa mengalahkan undang-undang, Bang. Di beberapa 45 ya. di beberapa kampus bahkan kampus itu memberikan fasilitas mahasiswanya demo. Saya dulu pernah ke Los Baños, Philippines ya. Itu ada kampus University of Philippines, ada patung lambang mereka itu khusus demo. Di UGM sekarang ada patung di Fakultas Hukumnya, Temisnya Jawa gitu ya. Itu tempat demo. Negara juga harus begitu. Apa yang terjadi di era Pak SBY kalau saya tidak salah, di depan istana, itu boleh demo. Apa di gedung DPR tuh harus disiapin jangan jangan pagarnya ditinggiin, Bang Singgi, Iya. direndahkan. Katanya kan wakil kita. Masa wakil rakyat takut sama rakyatnya? Padahal sejarah Indonesia kan dibangun dari demo-demo yang nggak ada izin. Iya. Itu kan. Bapak bangsa kita Iya itu. kan? Hari ini semua Iya. arah Bapak- bangsa ini mahasiswa yang bantu kan? Betul. Bapak bangsa dan ibu bangsa kita itu karena kritis kita merdeka. Iya. Karena mereka melawan represi, pelarangan-pelarangan, kita merdeka. Bahkan nih Bang, ada yang bilang, ini demo-demo ini dibiayai ante-ante asing. Mohon maaf, saudara. Tudingan-tudingan seperti itu hanya menghilangkan pendekatan substansial. Jadi orang dituduh dulu, oh PKI, oh melanggar agama. Tapi substansinya mereka lupakan. Tapi kan emang udah kebiasaan Bang, dari dulu stigma-stigma kayak Stigma begitu. itu stigma penjajah itu Bang. Iya. Saya mau contoh Dari dulu. PKI, kadrun Dulu, lah, apa ini itu. Ibu bapak bangsa kita pakai jas begini, dihina nih. Oke. Tidak pantas jas ini untuk bangsa monyet. Persis itu Penjajah yang hina. penjajah.
Apa yang dikerjakan oleh ibu bapak bangsa kita, Bang? Lebih nyeleneh lagi untuk mengkritik tudingan monyet itu. Jas di atas, di bawah sarung, Bang. Oh, iya. Ada foto-foto Sarung. lama. Itu sejarahnya tuh. Oh, Itu gerakan protes mereka karena dihina Oke. bahwa pakaian itu hanya untuk bangsa Eropa. Lalu mereka kombinasikan. Iya. Lu bilang ini pakaian orang-orang elit, kami bisa pakai, tapi kami tidak melupakan budaya kami. Keren orang-orang itu, Bang. Kalau sekarang malah dilaporin. Nah, ada yang bilang pidato, ini antek-antek asik, dia pakai jas, Bang. itu di Konoha apa sih, Bang? Itu di Konoha, Bang. Memang di Konoha. Ada menteri yang bilang bahwa ini di sistem presidensial kita harus begini. Dia cerita ini demo-demo bermasalah. Dia lupa sistem presidensial kita itu bagian dari barat juga gitu ya. Tapi dipakai. Bang, abang ngeliat nggak nih kalau KUHP ini adalah menjadi satu alat dari kekuasaan untuk konsolidasi untuk mempergunakan hukum sebagai alat pengontrol. Iya. Ke situ ya. Nah ini pelajari deh filsafat ketatanegaraan, kekuasaan, logika politik, filsafat politik dan segala macam. Yang ditakuti oleh negara itu satu, omongan rakyat. Abang ingat nggak cerita fairy tale-nya orang di Inggris, raja tidak berbaju? Fairy tale-nya. Iya, raja bangga dengan segala kemewahannya, ingin tampil terus elegan, pidato di mana-mana ya. Terus dia bingung, apalagi yang lebih keren. Lalu ada penasihatnya. Ini penyakitnya di penasihat, Bang. Orang sekitar ya. Dia pakai ini pakaian begini gitu ya. Nggak ada pakaian imajinatif, tapi dia merasa pakaian itu keren, Bang. Bisa terlihat orang. Walaupun dia sendiri tidak melihat. Dia percaya dengan penasihat-penasihat. Tampil di depan umum. Hanya rakyat yang jujur yang ngomong, lu presiden, lu telanjang, goblok lu. Oh gitu. Kalau tidak diingatkan oleh orang ini, kekuasaan akan terus menyimpang. Kekuasaan akan mempertontonkan urat malunya sendiri. Power tend to be corrupt. Power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely ya. Itu Lord Acton yang bilang. Jadi menyimpang dia. Jadi menurut saya, apa yang terjadi kalau kemudian kemerdekaan orang menyampaikan pendapat dihilangkan, ya kita jadi negara penjajah terhadap bangsanya sendiri. Kekuasaan melupa terhadap kebenaran, fakta-fakta, kalau kita tidak bicarakan, hilang. Jadi, membungkam orang, itu menghilangkan kesempatan untuk baik. Nah, sekarang, ada pasal-pasal malah yang dibuat untuk melindungi presiden dan atau wakil presidennya. Pasal 217, 218, 219, 220. Jadi anti kritik gitu ya? Iya, presiden dan wakil presiden dilarang dikritik, kecuali untuk kepentingan umum. Dilarang dikritik atau dilarang dihina, Bang? Dilarang dihina karena ada bicara menghilangkan marwah, ya kan? Tapi kritik kan bukan hinaan. Betul. Jadi gini, jadi ini perlu dipertegaskan, orang ribut juga ya soal ini. Oh, jadi lu memperbolehkan pimpinan lu dihina karena sifat kekuasaan, Bang. Yang cerita Raja Inggris tadi. Memang publik itu perlu di titik tertentu mempertanyakan, menghina. Dalam konteks agama Islam ya, agama saya, dulu Umar tuh dihina. Umar siapa, Bang? Umar bin Khattab. Oke. Dia keliling mau meriksa belusukan dia. Ada satu keluarga bilang kelaparan. Ini mana Amirul Mukminin gitu ya? Kok lapar orang? Langsung dia lari ke gudang negara, ambil gandum lalu dihantarkan dengan tangannya kan gitu. Itu yang kemudian jadi inspirasi Jokowi kan sebenarnya. Nah, itu datang untuk diserahkan. Kritik itu harus tajam, Bang, karena itu yang saya bilang, itu yang kita cuman punya. Sementara mereka punya kewenangan, kekuasaan yang kemudian kalau tidak ada ketajaman kritik, nggak ada yang membendung mereka. Jadi memang kemerdekaan itu satu-satunya yang publik miliki. Nah, apakah secara etika agama ya nggak boleh menghina dan segala macam. Tapi rakyat ini sadar diri dong, kita ini rakyat punya apa? Sudah kelelahan, kelaparan terus dilarang. Kelepasan itu barang. Cewa yang mendalam.
siapa sih rakyat yang kecewa mendalam nggak bisa ngomong segalanya, Bang? Keluar semua tuh, Bang. Iya. Abang aja patah hati, kalau pernah patah hati ya. Ya itu keluar semua tuh. Aneh-aneh tuh, wah dia ini segala macam. Jadi perasaan rakyat perlu dipahami. Jangan bilang, oh etik, ke rakyat etik. Ke pejabat lupa etik. Ya, gobol-gobolokin rakyat juga banyak, nggak ada pasalnya tuh. Nah, di titik ini, walaupun rakyat ngomongnya nyablak lah ya, itu negara wajib melindungi. Karena negara harus tahu, Anda tidak punya kekuasaan. Anda boleh marah ke saya. Saya akan dengarkan. Kalau salah, saya akan terangkan. Ini datanya yang benar. Kalau Anda benar, saya akan ikuti. Kan gitu harusnya negara. Nah berarti Bang, di undang-undang baru ini berarti bikin anak muda itu belajar hukum atau bikin anak muda belajar diem nih kita? Jadi anak muda belajar hukum, tapi bertemu dengan praktiknya kok beda. Misalnya dulu ada negara mengatakan, sekarang ini delik aduannya tetap, jadi nggak ada masalah. Tapi dulu Bang, kalau presiden dan wakil presiden dihina, dia harus datang tuh ke kantor polisi Bang. Presiden masa datang ke polsek gitu ya, malu lah gitu kan. Jadi biasanya ya ketika dihina mereka tidak laporkan karena malu. Ngurusin. Jadi ada yang harus si Ferry dosen kampung kok kita laporin, malulah kita gitu ya. Ada gengsi yang kemudian sengaja digagas delik aduan langsung itu. Tapi sekarang nggak bisa Bang. Beda sekarang. Sekarang gimana Bang? Sekarang presiden dan atau wakil presiden kalau merasa terhina Ferry Amsari tinggal nulis surat. Saya ingin melaporkan Ferry Amsari karena menghina marwah harkat diri saya. Sudah selesai itu Bang, delik aduannya. Oh, kalau dulu kan yang harus datang itu harus datang. Harus datang. Sekarang malah nggak cuma tinggal tulis surat aja. Bayangkan seorang presiden dan wakil presiden bersurat ke polisi yang merupakan anak buahnya, Bang. Ya pasti jalan itu barang. Nah, berarti ini sekarang pertanyaan terakhir dari saya, bukan dari Putra nih. Dengan undang-undang baru yang kayak gini nih, Bang. Nah, menurut Bang Ferry nih, ini tetap kritis atau kita realistis aja nih anak muda nih? Undang-undang ini intimidatif. Mengancam, menakut-nakuti kita. Tetapi jangan lupa, kalau kita takut, kita kehilangan demokrasi di negara ini. Kita kehilangan hak kita sendiri. Kita kehilangan kesempatan bicara benar. Abang bayangkan kalau kita bicara saja dilarang, hak paling esensial, apalagi hak untuk berusaha, hak mendapatkan layanan kesehatan yang baik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bilang kalau Anda takut ngomong, besok-besok Anda tidak perlu jadi orang pintar. Karena hanya orang pintar yang kritis, yang punya nurani. Kalau tidak, Anda akan diperbodoh. Yang diperlukan bukan sekolah lagi, Bang. Cukup kemampuan menjilat yang baik. Nah, itu benar ujungnya ke situ jadinya. Berarti lidah yang panjang ini diperlukan. Ada lagi? Cukup. Terakhir? Cukup. Thank you, Bang. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Ciao.